Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di, Waalaikumsalam. di sini kami akan mempresentasikan serta menjalankan demo aplikasi dari kode Python yang sudah kami buat, eh, serta menginterpretasikannya dengan hasil jurnal yang kami review. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zagi dan NPM G1A 022008 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Stevi Juliana dengan NPM G1A 022042. Perkenalkan, saya Revo Pratama dengan NPM G1A022058. Baiklah, di sini untuk algoritma yang kami gunakan sebelumnya yaitu random forest. Dan metode yang kami gunakan yaitu klasifikasi. Jadi di sini kami membuat sebuah model sesuai dengan metode dan algoritma yang kami gunakan. Mungkin di sini langsung saja untuk eh, bagian pertama yaitu mungkin dari rekan saya silahkan untuk share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan bagiannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian data understanding. Sebelum melakukan data understanding, di sini perlu untuk mengimport semua package dan library yang digunakan. Di sini kami menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, Plotly Grab Object, dan Plotly Express. Nah, kemudian masuk ke data understanding. Di sini kami mengambil dataset yang filenya ada di Google Drive. Nah, di dalam data understanding itu terdapat gathering data. Di sini dapat dilihat dataset yang kami gunakan itu terdiri dari 200 record data dan 6 kolom. Terdapat kolom age, sex, BP atau tingkatan tekanan darah, kemudian kolesterol, kemudian Na2K yaitu kadar natrium terhadap kalium di dalam tubuh manusia. Kemudian terdapat kolom drug atau jenis obat yang digunakan. Kemudian masuk ke langkah assessing data. Di sini ditampilkan informasi tentang dataset yang digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa masih sedikit kolom yang menggunakan tipe data numerik. Sisanya itu menggunakan tipe data objek seperti seks, BP, kolesterol, dan drug. Karena dataset yang tipe datanya numbering itu adalah H dan Na2K, jadi di sini dihitung korelasi antar variabelnya. Dapat dilihat lebih jelas melalui heat map di sini antar variabel Na2K dan H. Korelasinya itu berada di angka negatif 0,0631 yang dimana ini tuh sangat kecil sehingga tidak ada korelasi secara linear antara kedua variabel tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada visualisasi untuk pair plotnya. Eh, Sebaran data antara variabel H dan Na2K dan kolom drag. Yang pertama, untuk variabel H, itu sebaran datanya terhadap kolom drag itu bervariasi dan tidak ada pola yang signifikan untuk persebarannya. Sedangkan untuk variabel Na2K itu semakin tinggi kadar natrium terhadap kaliumnya, itu jenis obat yang digunakan itu adalah drug Y. Yang dapat dilihat titik-titik birunya semakin ke kanan itu hanya digunakan satu jenis obat saja. Kemudian di sini akan dicek untuk distribusi setiap variabel yang ada. Yang di sini dapat dilihat distribusi variabel H itu memiliki banyak jenis H yang ada di dalam dataset. Kemudian untuk variabel sex itu terdiri dari
male sebanyak 100,04 dan female sebanyak 96. Kemudian untuk variabel BP itu terdiri dari height sebanyak 77, low sebanyak 64, normal sebanyak 59. Kemudian untuk variabel kolesterol itu terdiri dari high sebanyak 103, kemudian normal sebanyak 97. Kemudian untuk yang terakhir itu terdapat variabel drug dengan jenis drug Y itu sebanyak 91, drug X sebanyak 54, drug A sebanyak 23, drug C sebanyak 16, dan drug B sebanyak 16 juga. Kemudian masuk ke data cleaning. Di dalam data cleaning ini dicek untuk kolom yang memiliki missing values di dalam kolom-kolomnya. Nah, dapat dilihat di sini hasilnya tidak terkandung missing value sama sekali di dalam dataset. Kemudian yang kemudian dicek juga untuk jumlah duplikasi dalam dataset tersebut dan dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 0. Oke, untuk data visualisasi dan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya itu di bagian data visualization. Yang pertama, pertama itu adalah visualisasi dari umur ya, data umur, yang mana di sumbu X ini memberi keterangan tentang data umur dan di sumbu Y itu jumlah dari kategori data umurnya. Berdasarkan dari visualisasi ini bisa kita lihat bahwa data terbanyak itu muncul di umur 47 dengan jumlah 8. Selanjutnya visualisasi kedua itu visualisasi dari data jenis kelamin yang dimana divisualisasikan menggunakan pie chart. Di sini terdapat dua kategori yang mana di warna kian ini adalah data dari female jenis kelamin perempuan dan biru tua ini dari male laki-laki. Bisa dilihat di sini bahwa pada bagian male itu lebih dominan lebih banyak yaitu 104 dengan persentase 52%. Selanjutnya itu ada data da, visualisasi dari data BP atau tekanan darah. Di sini terdapat tiga kategori yang dijelaskan di sumbu X yaitu tekanan tinggi, rendah, dan normal. Bisa kita lihat juga di sini bahwa tekanan tinggi memiliki data terbanyak yaitu berjumlah 77 dan yang terendah itu di kategori normal dengan jumlah 59. Selanjutnya ada visualisasi dari data kolesterol sama seperti tekanan tadi divisualisasikan dengan bar chart. Yang bedanya di sini hanya ada dua kategori yaitu kolesterol tinggi dan normal. Sama juga seperti tadi, kategori tertinggi masih dipegang oleh kolesterol kategori high dengan jumlah 103. Visualisasi selanjutnya adalah visualisasi dari obat-obatan. Terdapat 5 kategori di sini yaitu obat-obatan A, C, B, X, dan Y. Sangat bisa dilihat di sini dominan dari obat-obatan Y mendominasi dengan 45,5%. Visualisasi terakhir ada visualisasi hubungan antara natrium to kalium dan usia pada pasien. Dengan informasi sumbu X itu menunjukkan nilai natrium kalium, sumbu Y menunjukkan usia, warna pada titik itu menunjukkan jenis obat-obatannya, dan ukuran pada titik itu menunjukkan usia. Semakin besar
Lingkarannya berarti semakin tua usianya. Kemudian lanjut ke bagian data preprocessing. Pada data preprocessing ini, kode awal ini berfungsi untuk menunjukkan isi dari dataset, yang mana terdapat 6 kolom dan 999 baris yang terdiri dari berbagai dataset. Selanjutnya adalah encoding data kategorikal, yang mana itu mengkonversi data kategori menjadi data numerik. Kenapa harus dikonversi? Itu agar mempermudah dalam modeling dan efisiensi dalam penyimpanan ketika modeling. Di sini kita bisa lihat bahwa data kategorial tadi setelah diubah menjadi data numerik. Pada selanjutnya, pada kode ini itu untuk menampilkan nilai sebelum dilakukan label encoding. Manfaatnya itu agar kita dapat mengetahui bahwa angka dalam hasil encoding tadi mewakili kategori asli. Di kode ini kita akan mengekstrak nilai untuk unik dari kolom, data jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan obat-obatan setelah encoding. Itu untuk memastikan hasil encoding telah sesuai. Di sini, di sini kita memunculkan dari dalam dataset itu ada jumlah kolom, tipe data, dan isi kolom. Setelah semua proses tadi, kita bisa lihat di sini analisis ulang terhadap struktur dataset yang mana data sudah terlihat normal. Dan ini adalah tampilan data yang akan diolah. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode dari rekan saya tadi. Kita masuk ke tahap modeling. Nah, model yang akan kami buat yaitu menggunakan algoritma Random Forest Classifier sesuai dengan PPT kami. Di sini kami menggunakan random forest, kemudian tekniknya yaitu klasifikasi. Nah, dataset kami ini kan memiliki 200 data dengan 6 kolom. Nah, di sini kami mentargetkan kolom drug sebagai target prediksi dari model kami. Eh, di sini jadi kita masuk aja ke kodenya. Untuk feature selection itu terdapat X data dan Y data. Untuk X data sendiri itu menghapus kolom drag dari dataset. Ini berfungsi agar nanti kolom ini akan diprediksi oleh model kita. Dan sedangkan untuk Y data ini berisi nilai target drag sebagai array dalam bentuk array. Nah, untuk Y data ini sendiri itu berfungsi untuk memvalidasi apakah hasil prediksi dari model kita nanti itu betul atau akurasinya bisa dihitung dari sini. Nah, gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada kode X data itu menampilkan data yang mana kita tadi sudah menghapus kolom dari draft. Bisa kita lihat bahwa hanya sisa 5 kolom, age, sex, blood pressure, kolesterol, dan Na to K. Nah, sudah terhapus. Nah, ini jadi Y data tadi yang berbentuk array. Nah, ini adalah isi dari kolom draft namun berbentuk array. Nah, barulah setelah fitur selection itu masuk ke tahap selanjutnya dalam modeling yaitu training data. Nah, di sini kami menggunakan rasio 0,3 atau 70-30, yang mana data training 70% dan testing 30% dengan parameter random state yaitu 1. Ini digunakan untuk memastikan pembagian data tetap konsisten setiap kali kode dijalankan. Itu untuk training data. Kemudian barulah masuk ke dalam pembuatan model. Nah, di sini eh, dalam kode itu mengimport terlebih dahulu library dari random forest classifier, kemudian juga untuk matriksnya. Nah, jadi langsung saja membuat model random forest dengan random state-nya itu 0, kemudian juga X-train, Y-train ya seperti biasa untuk membuat model, mati model, dan ini untuk prediksinya dengan variabel predik. Nah, dapatlah akurasi dari
model kami yaitu 0,95 atau dalam per 100 atau persen itu 0,95 itu jadi 100%. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data. Nah, di sini juga terdapat akurasi pada data training dan juga pada data testing. Nah, train akurasi itu sebanyak 1 dan tes akurasi itu sebanyak 0,95. Yang menunjukkan bahwa untuk data training itu dia mencapai akurasi dalam persen yaitu 100% dan dalam data tes itu menunjukkan akurasi sebanyak 95%. Nah, di sini juga saya melakukan cross validasi agar memeriksa apakah itu dia terindikasi overfitting atau tidak. Nah, untuk hasilnya itu 0,996 yang mengindikasikan bahwa model kami ini sudah bisa memprediksi dengan akurat data yang diujikan seperti itu. Nah, setelah modeling, barulah aku masuk ke model evaluation. Di sini saya menggunakan beberapa visualisasi sesuai kriteria dari tugas. Yang pertama, di sini tentu saja untuk conversion matrix. Nah, untuk conversion matrix ini seperti biasa, itu kita input terlebih dahulu untuk library, mulai dari classification report, conversion matrix, kemudian seaborn, tentunya untuk visualisasi, kemudian juga matplotlib. Nah, bisa kita langsung dari hasilnya di sini bisa terlihat untuk prediksinya itu ada 27, 4, 4, 3, dan 19. Ada beberapa miskalkulasi di sini ditunjukkan oleh prediksi prediksi obat yang jenis satu, yang mana ini adalah drug jenis A, itu dia memprediksi eh, jenis ini terhadap kelas jenis B, drug obat jenis B gitu. Nah, jadi ini merupakan miskalkulasi dari model kami. Ini tentunya hal yang biasa karena walaupun terdapat beberapa misprediksi, namun 95% itu benar dari prediksi kami yang menunjukkan bahwa model kami sudah bekerja dengan baik dalam dataset yang kami gunakan. Nah, untuk classification report sesuai dengan format tugas, ini terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Nah, untuk precision itu terdapat tiga, tiga kategori yang sudah mencapai 100% untuk prediksi yang mulai dari 0, 2, dan 3. Yang mana ini adalah obat jenis Y, obat jenis B, dan obat jenis C. Sedangkan terdapat beberapa akurasi yang kurang dari 100%, namun ini adalah hal yang wajar, tapi tetap mengindikasikan bahwa model kami bekerja dengan baik dalam eh, memprediksi dataset yang kami gunakan. Nah, setelah untuk classification report, barulah sini saya ingin menunjukkan fitur yang sangat berpengaruh terhadap prediksi yang kami lakukan. Nah, untuk fitur importance ini terlihat bahwa yang paling berpengaruh itu adalah Na2K atau natrium to kalium dalam eh, manusia. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Na2K itu akan berpengaruh terhadap prediksinya seperti itu. Bisa kita lihat di sini untuk kategori seks, kolesterol, dan age itu tidak terlalu berpengaruh, namun untuk blood pressure mungkin sedikit berpengaruh, dan yang paling berpengaruh itu Na2K. Lanjut ke ini tadi kan itu untuk visualisasi data. Sebenarnya untuk fitur importance ini sudah masuk ke interpretasi hasil. Nah, ini langsung masuk ke kedua, interpretasi hasil kedua. Ini saya ingin menunjukkan perbandingan nilai aktual dan prediksi. Sebenarnya ini mirip seperti confusion matrix, tapi untuk melihat lebih jelasnya nilai prediksi dan nilai aktual dari dataset. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat prediksi yang sudah cukup on point dari model kami, namun ada beberapa data yang misprediksi dari model kami. Misalnya dari eh, kolom untuk dataset obat yang tipe 2 atau tipe B, kemudian juga tipe ini tipe C. Dan ini semuanya selain tipe yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah akurat, yang menunjukkan bahwa model kami bekerja dengan baik.
Nah, ini untuk kode ini saya gunakan untuk menghitung value yang ada di aktual dan prediksi. Ini saya gunakan untuk membuat kode ini, data ini divisualisasikan ke pie chart. Yang mana bisa kita lihat di sini distribusi nilai aktual dan distribusi nilai prediksi. Bisa dilihat juga agar lebih jelas di sini untuk nilai aktualnya yaitu 45%, 31%, bisa kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian juga untuk nilai prediksi. Untuk kelas obat yang pertama yaitu obat Y itu prediksinya 100% berhasil semua. Namun untuk kelas yang pertama atau kelas A itu dia meleset sebanyak 2,3%. Maaf, maksud saya 3,3%. Kemudian juga untuk kelas kedua atau obat B itu meleset sebanyak 3,3% juga. Untuk kelas C itu meleset sebanyak 1,7% dan untuk kelas X itu meleset sebanyak sekitar kurang lebih 1,5 atau 1,4%. Ini menunjukkan bahwa eh, model kami itu sudah hampir sempurna untuk memprediksi kolom yang kami targetkan, yaitu kolom obat tadi, drugs, yang mana mencapai 95% ini untuk distribusi atau interpretasi hasil yang lebih jelas. Nah, untuk langkah terakhir ini saya akan membandingkan dengan jurnal yang kami review sebelumnya. Eh, di sini kami menggunakan dataset yang sangat mirip, bahkan mungkin sama. Dataset ini, sekedar info, ini saya ambil dari Kaggle, yang mana dataset ini berisi 200 tadi. Nah, bisa kita lihat di sini pada jurnal ini dia menggunakan 3 algoritma, namun yang akan saya bandingkan itu hanya algoritma random forest-nya saja, karena kami membuat model berdasarkan algoritma ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kelompok obatnya, presisinya itu kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kita lihat di classification report di sini. Nah, untuk eh, pada paper itu mencapai akurasi 98,2%. Nah, untuk di model kami itu mencapai akurasi sebanyak 95%. Nah, ini terdapat perbedaan sedikit, namun itu tidak mengubah bahwa model kami juga bisa memprediksi eh, data atau hasil yang kami inginkan sesuai dengan prediksi dari fitur kami tadi, yaitu kolom drug atau kolom obat. Sama dengan paper ini yang mencapai 98,2%. Kita lihat di sini dia 19, 12, 4, 2, dan 20. Sedangkan kami itu 27, 4, 4, 3, dan 19. Begitu. Mungkin untuk interpretasi hasil cuman segitu. Mungkin untuk performa modelnya juga bisa kita lihat di sini precision recall F1 score ini tadi 1, 0,67, 1, 0,95. Sedangkan di sini itu 1, 0,92, 1, 1, 1, dan 1. Namun itu tidak eh, menutup kemungkinan bahwa model kami juga bisa bekerja dengan baik dalam mengklasifikasi dataset ini. Gitu. Mungkin sekian untuk presentasi eh, dari model kami, yaitu model dengan algoritma random forest dan teknik yang kami gunakan itu klasifikasi dalam dataset yaitu obat-obatan, mengklasifikasi obat-obatan berdasarkan jenisnya. Mungkin itu saja dari kelompok 12. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, tadi saya ngomong ke balik ke moderator, sedangkan moderatornya ada di saya sendiri. Maaf. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok 12 dengan metode klasifikasi yaitu random forest. Kami tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.